Waduh, ujian sudah dekat nih, dan aku baru aja masuk LPK. Kira-kira ikut ujian apa enggak ya? Aku bisa enggak ya? Lulus atau enggak sih? Kalau aku baru masuk kayak gini, jadi bingung. Gimana ya solusinya? Jika kita salah, bisa kita perbaiki. Jika kita gagal, bisa kita ulangi. Dan jika kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Tapi jika menyerah, artinya kamu selesai. Nah, dalam hidup kita itu pasti ada gagal, ada salah, dan juga ada jatuh. Namun pastikanlah kamu tidak akan menyerah. Karena apa? Karena kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Ingat, sebuah perjuangan pasti akan membuahkan hasil, dan perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Wahono Channel, yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman supaya bisa tetap meraih cita-citanya untuk bisa bekerja di Korea. Jangan pernah putus asa ataupun menyerah, apalagi ingin mengundurkan diri. Nah, ini ada beberapa teman-teman kemarin itu sempat memberikan pertanyaan kepada saya, dan ada teman-teman yang sedikit bimbang dengan adanya ujian IPS Topik karena teman-teman yang baru masuk LPK. Tentunya ini kalau masih baru masuk memang banyak keraguan, kebimbangan. Ragu nanti kalau tidak ikut ujian kali ini, tahun depan belum tentu ada ujian dan nanti menunggunya lama lagi. Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah belajar selama 1 tahun namun belum ada kejelasan IPS Topik, itu juga merasa bimbang kemarin ya. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan informasi ataupun sharing. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada punya masalah seperti ini, bagaimana solusinya, bisa komen di bawah ya nanti. Nah, ini ada saran dari saya. Karena ada banyak pertanyaan, Mas, saya baru masuk LPK kurang lebih 1 bulan, saya masih baru bab 12, bab 16, ada juga yang masih bab 5, ada juga bab 6. Nah, ini sangat kesulitan ya kalau kita mengikuti ujian IPS Topik jika hanya menguasai 12 bab saja. Yang diharuskan kita teman-teman harus menguasai 60 bab setidaknya ya. Di lain itu kita harus mencari kosakata di luar yang lebih menantang, tentunya kosakata yang sulit yang tidak ada di bab ataupun di buku di bab 1 sampai 60. Nah, di sini teman-teman yang baru masuk LPK ini saya sedikit berikan saran. Kalau ingin mencoba itu tidak apa-apa, namun diwajibkan teman-teman mempunyai uang saku lebih ya. Kalau tidak mempunyai uang saku lebih, ikut nanti 2025. Karena apa? Jika ikut ujian di tahun ini akan membutuhkan banyak uang saku. Yang pertama, uang saku untuk mengikuti uang lebih ya, maksudnya bukan uang saku untuk terbang ke Korea ya. Ini uang lebih untuk mengikuti pendaftaran. Nanti akan mengurus dokumen-dokumen, itu juga membutuhkan uang. Dan ada lagi untuk teman-teman yang baru masuk, nanti uang buat masuk kelas ataupun belajar di sekolah otomatis nanti akan disuruh melunasi semuanya. Guru ataupun kepala LPK menyuruh untuk melunasi sebelum mengikuti ujian IPS Topik. Belum verifikasi data, nanti membutuhkan uang transportasi juga. Nah, ini jika sekali lulus itu nggak apa-apa, kita tetap untung. Tapi kalau satu kali kita gagal, teman-teman yang baru saja masuk di LPK itu ada keuntungannya juga dan ada kerugian juga. Nah, ini di sini akan saya bahas untuk keuntungannya terlebih dahulu. Jika teman-teman yang baru masuk LPK mengikuti ujian, keuntungannya kita bisa tahu bagaimana prosesnya dan bagaimana lokasinya dan bagaimana suasananya dan seperti apa sih soalnya. Nah, ini keuntungannya teman-teman yang baru masuk LPK dan belum menguasai 60 bab. Ini keuntungan sangat besar sekali, dan untuk bisa membangun mental ketika kita ujian, mengikuti ujian. Namun kerugiannya juga sangat besar sekali, keuntungan juga sama. Hampir sama untuk keuntungan dan kerugiannya teman-teman. Nah, keuntungannya lagi teman-teman bisa tahu soal apa yang keluar di dalam ujian. Nah, seperti itu. Nanti kita ketika sudah gagal, kalau lulus itu alhamdulillah kita
untung, tapi kalau gagal kita nanti akan mendapatkan kerugian. Namun setidaknya kalau kita gagal, kita sudah pernah mencoba dan kita sudah tahu bagaimana prosesnya, perjalanannya bagaimana di step awal di ujian IPS topik bahasa. Ini belum ujian skill ya, skill test belum. Jadi untuk bahasa saja. Nah, jika teman-teman yang sudah lulus di bahasa, meskipun teman-teman baru 2 bulan 3 bulan belajar, itu nanti kita bisa mengikuti skill test. Kita juga ada keuntungan dan juga kerugian lagi. Keuntungannya kita juga tahu bagaimana proses skill testnya, ujian skill test seperti apa. Namun teman-teman juga harus waspada sebelum teman-teman mengikuti ujian ketika teman-teman belum siap 100%. Nah, kalau masih 1 bulan 2 bulan belajar ataupun 3 bulan, contoh masuk bulan Desember atau Oktober November kemarin, itu masih bisa mencapai target. Tapi kalau di Januari ini targetnya cukup sangat sulit sekali, namun harus kejar ekstra. Nanti jika ada pendaftaran di bulan 2 ya, di bulan 2 nanti ujiannya contoh gelombang 1 bulan 4. Jadi kita hanya punya waktu 3 bulan untuk belajar menguasai 60 bab. Ya, materinya sebenarnya belum terlalu cukup, namun ini juga buat pengalaman teman-teman untuk mengejar ataupun membangun mental, untuk mengejar kosakata dan juga membangun mental ketika ujian datang. Nah, selanjutnya di tes skill ini juga ada keuntungan, kita bisa tahu interview langsung bersama orang Korea teman-teman. Jadi kita langsung tahu, ini untuk teman-teman yang sudah lolos di bahasa ketika keberuntungan menghadapi Anda ya. Tapi kalau gagal nanti akan saya jelaskan kerugiannya. Nah, ini yang sudah beruntung di tes skill. Jika di tes skill ini gagal, nanti teman-teman sudah tahu langsung bagaimana menghadapi tes skill tersebut. Nah, selanjutnya kita kembali ke bawah. Kalau kita gagal ya, itu keuntungan sudah saya jelaskan semuanya. Kita mendapatkan mental, kita tahu bagaimana soal-soalnya, dan kita tahu bagaimana prosesnya, dan kita juga tahu bagaimana tes skillnya. Semua kita mendalaminya dari kegagalan jika kita gagal. Tapi kalau lulus, alhamdulillah kamu jempol. Meskipun kosakatamu masih belum cukup mumpuni, tapi kamu sudah lulus, itu bagus. Nasibmu bagus dan kamu memang pinter dan cerdas. Nah, selanjutnya teman-teman, jika gagal di ujian 2024 karena teman-teman kurang menguasai kosakata, itu kerugiannya yaitu teman-teman kerugiannya sekitar 1.500.000-an ya, 1.500.000. Saya prediksi seperti itu. Nanti untuk verifikasi data kurang lebih kalau daftar online gratis ya, kurang lebih kalau verifikasi data itu pulang pergi kurang lebih 300.000. Untuk ujiannya sendiri 450 ya, 450 750, dan nanti ikut ujiannya kurang lebih 300 ya, 1 juta. 1 juta lebih ya, 1.050.000. 1.050.000. Nanti yang 450.000 ini kemungkinan besar teman-teman tryout, bayar tryout ya. Nanti kalau tryoutnya murah itu akan sedikit meringankan, tapi kalau lebih dari itu mungkin kita mendapat kerugian 2 juta. 2 juta rupiah kita rugi. Nah, di sini buat teman-teman saya sarankan sebelum mengikuti ujian, buat teman-teman yang baru bab 16, 12 dan juga teman-teman yang baru masuk di bulan ini, diwajibkan mempunyai uang yang lebih ya, uang yang lebih. Contoh, kalau memang pengen ikut ujian, itu keuntungannya ya bisa membangun mental dan juga tahu apa soal di ujian 2024 nanti, dan ketika ikut ujian kedepannya bisa mengetahuinya kesalahan teman-teman di bagian mana. Nah, itu bisa dipelajari ya. Jadi teman-teman, itu ada keuntungan dan kelebihannya jika teman-teman masih baru masuk LPK. Jadi tetap ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau menurut saya sih kebanyakan keuntungannya ya,
Kalau bagi saya keuntungannya 70% dan kerugiannya 30%. Karena apa? Saya mengatakan 70% keuntungan kita bisa tahu prosesnya dan mengejar. Tapi ini juga sakit kepala ya kalau teman-teman tidak bisa mengontrol kepala ataupun mengontrol cara belajarnya, itu bisa sakit kepala. Jadi bisa membangun mental juga, itu sangat penting karena meskipun pintar menjawab ataupun pintar bahasa, tanpa mental teman-teman akan kesulitan untuk mengerjakan ataupun menyelesaikan ujian IPS topik. Nah, berapa sih kuotanya? Nanti kita akan bahas videonya setelah video yang ini. Sampai di sini dulu mungkin videonya untuk pembahasan tentang teman-teman bertanya tentang aku masih 1 bulan 2 bulan apa mampu untuk ikut ujian IPS topik. Saya bimbang mas, bagaimana ini, saya ikut atau enggak. Nah, itu sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan.